Episode 52. Kenzo dan Ivy. Sebelum kepergiannya ke Selandia, Steve mengantar Pak Salim, Bu Nur dan Ivy menuju rumah utama Sanjaya. Setelah itu Steve pergi bersama Mia, sedang semua keluarga Sanjaya sangat bahagia menyambut kedatangan Pak Salim, Bu Nur dan Elvi. Kenzo melihat Ivy yang cantik ingat dengan foto bundanya. Kenzo berlari mengambil foto Mela dan Herdi. Kenzo melihat foto yang dipegang dan melihat Ivy di pangkuan Bu Nur. Kenzo pun menghampirinya. "Halo, kenapa kamu mirip Bunda?" tanya Kenzo. Ivy melihat Kenzo kemudian Elvi melihat Kakyut dan Nek Utinya. "Aku mirip Momi, Kak," kata Elvi. Kenzo sekarang Ivy dan kakek dan nenek akan screenshot file, please try again ting eor coen 002 oh harus jaga mereka ayah, kata Nyonya Umi. "Iya Oma," kata Kenzo. "Namaku Kenzo Martadinata Sanjaya, adek bisa panggil Kak Kenzo," kata Kenzo. "Namaku Elvi Anastasia Johnson, kakak bisa panggil aku Elvi," jawab Elvi. "Ayo kita main di belakang, aku punya kolam ikan, dan ikannya lucu-lucu," ajak Kenzo. "Kenzo mulai sekarang harus jaga Elvi ya, dia adek Kenzo," kata Herdi. "Iya Pak. Kenzo akan jaga Elvi," kata Kenzo. Kini mereka sedang bermain di kolam ikan. Ivy terlihat sangat bahagia bermain dengan Kenzo. Bahkan Kenzo sangat melindungi Elvi. Herdi sangat melihat kedua anaknya bisa dekat. Pak Salim menghampiri Herdi yang tengah memperhatikan kedua bocah itu. "Bahagia bisa melihat Ivy dan Kenzo bisa tertawa bersama," kata Pak Salim. "Iya Pak." Herdi tak sangka akan bisa melihat pemandangan ini, kini tengah berusaha memenangkan hati Mela, kata Herdi. "Iya nak, dan kemarin Mela sudah mengatakan jika dia dan Steve telah sepakat untuk mengakhiri pertunangan mereka, bahkan Mela yang akan menjelaskan kepada orang tua Steve," kata Pak Salim. "Benarkah, apa dia mengatakan alasannya?" tanya Herdi. "Mela hanya mengatakan, bahwa Steve bisa menemukan gadis yang lebih baik dari Mela," jawab Pak Salim. Herdi semakin yakin jika Mela akan kembali padanya, meski dia harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Di Jepang Mela menghadapi masalah besar karena dokumen yang bocor, tapi dengan bantuan Mike Mela berhasil menangani semuanya. Kini dia tengah menstabilkan perusahaan Johnson Jewelry and Fashion di Jepang. "Nyonya para pengkhianat sudah berada di base camp Tuan Steve," kata Mike. "Baiklah aku ke sana, dan pastikan kita memilih orang yang terbaik untuk cabang di sini, aku tak mau kejadian seperti ini terulang," tegas Mela. "Baik Nyonya," jawab Mike. Kini mereka sedang berada di sebuah kastil dengan gaya Eropa, kastil itu dijaga oleh pengawalan ketat dan juga kamera pengawas super canggih. Mela dan Mike berjalan melewati berbagai ruangan, mulai dari ruang senjata, ruang medis, dan ruang latihan, kini mereka menuju ke dalam ruangan bawah tanah. Sesampainya terlihat dua pria dan satu wanita tengah berada di penjara itu, tak lama Arata datang. "Selamat siang Nyonya," sapa Arata. "Selamat siang Arata, aku punya hadiah buatmu, dan aku ingin dia tahu akibat dari berkhianat pada Johnson Corp," kata Mela. "Terima kasih Nyonya. Anda memang baik hati, aku akan menikmati ini karena sudah lama tak punya mainan," kata Arata. "Baiklah kalau begitu aku serahkan mereka. Dan aku pamit," kata Mela. "Baik Nyonya," kata Arata, "buat mereka merasakan sakit sehingga merasa lebih baik mati daripada hidup," kata Mike berbisik pada Arata. "Kau pasti tahu bagaimana caraku bekerja Mike," jawab Arata tersenyum devil. "Ya kau dokter gila, hahaha," tawa Mike. Kini Mela dan Mike sudah meninggalkan kastil dan kini Arata tengah menikmati mainan barunya. Mela kembali ke perusahaan, dia sudah menunjuk para pemegang jabatan yang kosong. Saat dia akan pulang ke Indonesia, Mela mendapat kabar bahwa perusahaan di Selandia dibakar oleh Alex. "Mike kita harus ke Selandia Baru, aku tak ingin Steve terluka," kata Mela. "Baik Nyonya, jet Anda sudah siap," kata Mike. Kini Mela menuju ke Selandia Baru bersama Mike.
Di Selandia Baru, Steve dan Mia sedang mengatasi kekacauan akibat kebakaran gudang, dan tim investigasi milik perusahaan mengatakan bahwa ada yang menyabotase kejadian itu. Steve mengerahkan anak buah dunia hitamnya untuk mulai mencari pelaku, tak menunggu lama para pelaku tertangkap dan mengatakan bahwa mereka disuruh oleh saingan Steve. Steve meminta Mia untuk tinggal di hotel sedang dia membereskan masalah ini. Steve menyerang markas dari musuhnya itu. Sedang Alex tersenyum melihat layar pemantauannya bahwa Steve tak mengajak Mia. Alex menyuruh anak buahnya menculik Mia. Steve dan anak buahnya sudah menyerang markas milik Alex tapi mereka tak menemukan apapun. Steve ingat dengan Mia. "Sid," maki Steve. Steve ingin kembali ke hotel tapi HP-nya berdering. "Jika kau ingin kekasihmu selamat datang ke gudang sendirian," kata Alex. Steve menurutinya, bagaimanapun Mia adalah tanggung jawabnya, para anak buah akan menyusul Steve setelah beberapa waktu. Steve sudah sampai di tempat yang dimaksud oleh Alex. Steve diperiksa dan semua senjata harus ditahan. Steve dibawa masuk ke sebuah ruangan. Di sana terlihat Mia yang terikat di kursi. Mia terus menangis. Entah kenapa hati Steve merasa sakit melihat air mata dari Mia. "Tak kusangka Tuan Steve bisa datang demi perempuan ini, apa kau sudah membuang Mela?" kata Alex. "Tutup mulutmu Alex, jangan berani kau menyakitinya karena kau tak tahu apa yang bisa kuperbuat," kata Steve. "Aku ingin tahu, apalagi kau bisa melepaskan wanita seperti Mela yang begitu menawan dan seksi," kata Alex. "Jangan pernah sebut namanya dengan mulut kotormu itu," maki Steve. "Kau amat serakah Steve, kau mau semua gadis cantik untukmu," kata Alex. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang siap dengan senapan laras panjang tengah membidik mereka. "Kau harus beres hari ini, kau sudah terlalu lama membuat onar Alex," gumam penembak itu. Bersambung.